Rabu dini hari pada tanggal 16 Juli tahun 2025. Jam di dinding asrama sekolah menengah kebangsaan agama Tundatu Mustafa, Kota Papar, Sabah, nyaris menunjukkan pukul 4 pagi. Heningnya malam tiba-tiba pecah oleh kabar yang mengejutkan. Seorang siswi ditemukan di luar bangunan asrama di tempat yang tidak seharusnya ia berada. Namanya Zahra Khairina Mahathir, berusia 13 tahun, terkenal disiplin, sopan, dan dikenal banyak orang karena kepribadiannya yang ramah. Namun, pagi itu menjadi awal dari sebuah penyelidikan yang melibatkan puluhan saksi, pernyataan resmi dari pemerintah, dan gelombang perhatian publik di seluruh negeri Malaysia. Apa yang sebenarnya terjadi pada dini hari itu, dan mengapa kisah ini menjadi salah satu misteri paling banyak dibicarakan di Malaysia pada tahun ini? Zahra Khairina lahir di sebuah kampung kecil di kota Sabah, Malaysia. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai pemandu lori atau supir truk yang sering berpergian jauh. Sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang sesekali membantu berdagang di pasar kampung. Kehidupan keluarga mereka sangat sederhana tapi hangat. Rumah papan beratap seng menjadi saksi masa kecil Zahra yang diisi dengan tawa permainan tradisional dan suara riuh adik kakak. Sejak kecil, Zahra dikenal pendiam namun cerdas. Ia suka duduk di beranda rumah sambil membaca buku cerita atau menyalin tulisan dari buku tulis kakaknya. Guru-gurunya di sekolah dasar sering memuji ketekunannya. Di usia 10 tahun, ia sudah mulai tertarik mempelajari Al-Quran secara mendalam. Sebuah kebiasaan yang membuat orang tuanya sangat bangga. Namun, kehidupan di kampung tidak menawarkan banyak pilihan pendidikan. Sekolah menengah terdekat berjarak puluhan kilometer, dan transportasi umum jarang lewat. Ayahnya mulai memikirkan alternatif yang lebih aman dan terjangkau. Titik keputusannya datang ketika Zahra lulus sekolah dasar. Orang tuanya mendaftarkannya ke sebuah sekolah menengah agama negeri di daerah Papar yang menyediakan asrama untuk para pelajarnya. Mereka percaya lingkungan yang berfokus pada pendidikan agama dan disiplin akan membentuk karakter Zahra dengan baik. Saat meninggalkan rumah untuk pertama kalinya bukanlah hal yang mudah bagi Zahra. Malam sebelum keberangkatan, ia berkemas sambil sesekali menahan air mata. Ibunya saat itu menenangkannya dengan berkata, "Di sana nanti Zahra belajar rajin, anggap asrama itu rumah kedua." Awal masa asrama adalah dunia baru baginya. Bangunan bertingkat dengan koridor panjang, suara ramai teman-teman sebilik, dan jadwal yang diatur ketat membuatnya harus cepat beradaptasi. Meski rindu rumah, Zahra mulai menemukan ritme, dari bangun subuh untuk berjamaah hingga belajar malam bersama teman-temannya. Zahra dikenal tidak banyak bicara, tapi selalu membantu teman yang kesulitan pelajaran. Gurunya menilai ia punya potensi besar. Namun tak banyak yang tahu bahwa di balik wajahnya yang tenang, Zahra juga menyimpan perasaan rapuh, terutama saat merasa sendirian di tengah hiruk-pikuk asrama. Dan di tempat inilah, di lingkungan yang seharusnya aman dan terkendali, perjalanan hidupnya mulai memasuki bab yang kelak menjadi berita besar. Jam 5 pagi dini hari, para siswi di asrama baru saja bersiap untuk menjalankan rutinitas pagi. Sebagian sudah bangun untuk sholat subuh, sebagian lain masih beristirahat. Di salah satu sudut area luar bangunan asrama putri, seorang siswi ditemukan tergeletak. Gadis itu adalah Zahra Khairina Mahathir, pelajar yang dikenal rajin, ramah, dan aktif mengikuti kegiatan sekolah. Kabar penemuan Zahra menyebar cepat di antara penghuni asrama. Guru-guru yang mendapat laporan segera bergegas menuju lokasi, dan pihak sekolah langsung menghubungi layanan medis serta pihak kepolisian. Tidak butuh waktu lama, ambulans datang dan membawa Zahra ke rumah sakit terdekat. Namun, pihak medis memastikan ia sudah tidak bernyawa. Hari itu, Rabu pagi yang biasanya dipenuhi suara riuh siswa menjadi hening. Polisi memulai penyidikan, memeriksa area asrama,
berbicara dengan saksi, dan menelusuri jejak terakhir Zahra sebelum kejadian. Seiring berjalannya waktu, pihak berwenang mulai mengumpulkan informasi penting, mulai dari aktivitas Zahra di malam sebelumnya, siapa saja yang terakhir berinteraksi dengannya, hingga kondisi di dalam asrama pada saat kejadian. Masyarakat sekitar Papar pun mulai mengikuti perkembangan kasus ini karena sosok Zahra yang dikenal sebagai anak baik menjadi pusat perhatian. Begitu menerima laporan, polisi Diraja Malaysia atau PDRM, daerah Papar langsung bergerak. Lokasi kejadian di area luar asrama putri dipasangi garis kuning, memastikan tidak ada yang mengganggu bukti. Tim forensik mulai bekerja, memotret lokasi, mencatat setiap detail, dan mengumpulkan barang-barang yang mungkin relevan. Sepatu sekolah, potongan kain, dan jejak langkah di tanah lembab pagi itu menjadi fokus awal. Para petugas juga memeriksa rekaman CCTV di sekitar asrama dan gerbang sekolah, mencari siapa saja yang keluar atau masuk di malam hingga dini hari sebelumnya. Sementara itu, keterangan saksi mulai dihimpun. Teman sekamar Zahra mengatakan bahwa malam sebelumnya Zahra terlihat biasa aja. Ia sempat mengobrol ringan sebelum tidur dan tidak menunjukkan tanda-tanda murung atau gelisah. Beberapa siswi lain mengaku mendengar suara langkah cepat di luar bangunan sekitar pukul 4.30 pagi, namun mereka mengira itu hanya petugas asrama. Penjaga sekolah menyatakan tidak melihat siapapun keluar gerbang pada malam itu, tetapi ada area pagar belakang yang kondisinya gelap dan jarang diawasi. Pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan bahwa kejadian ini melibatkan orang yang dikenal oleh korban. Mengingat lingkungan asrama cukup terjaga dari orang luar, bukti dan indikasi ada konflik di kelas. Dalam rekaman audio yang viral, Zahra sempat menyampaikan kepada ibunya bahwa ada 2 siswa yang disebut sebagai Kak C dan Kak M yang tidak puas hati kepadanya. Ibu Zahra kemudian menegaskan bahwa anaknya jelas menyebut nama mereka yang membuli dan bahwa ia tidak akan memaafkan mereka sampai permintaan maaf terucap. Setiap pernyataan saksi dipadukan dengan bukti fisik di lapangan. Polisi juga menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui perkiraan waktu kejadian secara lebih pasti. Di sisi lain, pihak sekolah dan keluarga meminta publik menghormati privasi serta tidak menyebarkan spekulasi yang belum tentu benar. Pada hari Minggu tanggal 20 Juli tahun 2025, keluarga Zahra datang ke Ibu Pejabat Polis Daerah Papar untuk membuat laporan tambahan. Mereka juga mengirim surat resmi kepada sekolah menuntut penjelasan tentang insiden tersebut. Di hari Senin tanggal 21 Juli tahun 2025, Exco Pendidikan Sabah berkunjung ke kediaman keluarga Zahra untuk menyampaikan keprihatinan. Keluarga menegaskan bahwa transparansi penuh sangat penting dalam proses penyelidikan. Di hari-hari berikutnya, pada tanggal 24 sampai tanggal 26 Juli tahun 2025, solidaritas publik terus meluas. Pemerintah dan Kementerian Pendidikan menyampaikan komitmen bahwa proses hukum akan berjalan adil dan terbuka. Pada tanggal 30 Juli tahun 2025 di hari Rabu, keluarga Zahra membuat laporan resmi ke polisi, melampirkan rekaman audio 44 detik sebagai bukti. Audio yang merekam perasaan takut Zahra kepada beberapa temannya. Mereka juga mendesak agar makam Zahra diekskavasi guna menjalani postmortem. Tuduhan keterlibatan VVIP dalam kasus ini pun mulai muncul dan dibantah oleh pemerintah dan pihak berwenang. Dan di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2025, polisi menyampaikan bahwa fase penyelidikan awal telah selesai dan berkas telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dan di hari Senin tanggal 3 Agustus 2025, Ibu Zahra mengajukan laporan polisi kedua setelah menemukan memar di tubuh Zahra saat persiapan pemakaman. Tim hukum mendesak pelaksanaan ekshumasi dan postmortem karena pakaian Zahra juga tidak diteliti secara forensik. Pada Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2025, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyuarakan komitmen untuk menyelidiki kasus secara cepat dan transparan, menegaskan bahwa tidak ada individu yang akan dilindungi jika terbukti bersalah. Dan di hari Kamis pada tanggal 8 Agustus 2025, Kejaksaan Agung Malaysia mengarahkan agar jenazah Zahra digali kembali dan dilakukan postmortem yang menyeluruh.
Dan terakhir di tanggal 9 Agustus tahun 2025, proses ekshumasi makam Zahra dilakukan di Tanjung Ubi Muslim Cemetery dan jenazahnya kemudian dibawa ke Queen Elizabeth I Hospital untuk keperluan postmortem. Proses ini berlangsung di bawah pengawalan ketat pihak keamanan dan dihadiri perwakilan keluarga dan lembaga agama. Pencarian pelaku dalam kasus Zahra berlangsung seperti potongan puzzle yang perlahan-lahan mulai tersusun. Sejak jasad Zahra ditemukan pada Senin pagi tanggal 14 Juli tahun 2025, pihak kepolisian langsung membentuk tim penyelidik khusus. Langkah pertama adalah mengumpulkan semua saksi yang terakhir kali melihat Zahra, termasuk teman sekelas, guru, dan petugas asrama. Awalnya, lingkaran penyelidikan cukup luas. Hampir semua orang yang berinteraksi dengan Zahra dalam 2 hari terakhir diperiksa. Polisi menelusuri rekaman CCTV dari koridor sekolah, gerbang utama, hingga area sekitar asrama. Dari sinilah muncul gambaran awal, ada beberapa individu yang terlihat berada di dekat Zahra pada malam sebelumnya. Tak hanya itu, rekaman log telepon dan media sosial Zahra juga menjadi fokus. Dari sini penyidik menemukan interaksi dengan beberapa orang yang dianggap cukup mencurigakan. Seiring berjalannya waktu, daftar nama yang awalnya belasan orang mulai menyempit menjadi hanya 3 orang inti. Pemeriksaan intensif, pencocokan alibi, serta uji forensik menjadi penentu. Hingga akhirnya, satu sosok mulai menonjol. Orang ini memiliki akses, waktu, dan kemungkinan motif yang belum diungkap ke publik. Meski polisi belum mengumumkan penetapan resmi, arah penyelidikan sudah jelas dan publik pun mulai menunggu momen pengungkapan besar. Dari kasus Zahra, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil baik untuk orang tua, pihak sekolah, maupun masyarakat umum. Yang pertama, pentingnya pengawasan yang konsisten di lingkungan sekolah atau asrama. Sekolah berasrama harus memiliki sistem keamanan yang ketat, mulai dari kontrol akses, patroli rutin, hingga pemantauan CCTV yang aktif 24 jam. Yang kedua, kesehatan mental siswa perlu diperhatikan. Banyak kasus serius berawal dari masalah pertemanan, tekanan akademis, atau konflik kecil yang tidak terselesaikan. Guru dan konselor sekolah perlu peka terhadap perubahan perilaku siswa. Yang ketiga, komunikasi orang tua dan anak tidak boleh terputus. Anak di asrama seringkali merasa jauh dari keluarga. Penting untuk tetap rutin berkomunikasi agar mereka merasa aman untuk bercerita jika menghadapi masalah. Yang keempat, kesadaran siswa tentang keamanan diri. Anak-anak dan remaja harus dibekali pengetahuan bagaimana menghindari situasi beresiko, serta keberanian untuk melapor jika merasa terancam. Dan yang terakhir, peran masyarakat dalam membantu penyelidikan. Informasi sekecil apapun dari warga sekitar dapat menjadi petunjuk penting. Masyarakat harus berani melapor jika melihat sesuatu yang janggal. Kasus Zahra bukan hanya cerita tentang kehilangan, tetapi juga peringatan keras bagi kita semua. Di balik tembok sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman untuk belajar dan tumbuh, nyatanya ada celah yang bisa mengancam masa depan seorang anak. Kita berharap penyelidikan ini dapat menemukan pelaku dan memberikan keadilan bagi Zahra dan keluarganya. Lebih dari itu, semoga peristiwa ini menjadi titik awal perubahan agar setiap sekolah memperketat keamanan, setiap guru lebih peka, dan setiap orang tua semakin dekat dengan anaknya. Karena tidak ada yang lebih berharga daripada keselamatan dan masa depan mereka. Untuk Zahra, semoga engkau tenang di sisinya dan semoga perjuangan mencari keadilan ini tidak pernah berhenti. Itulah kisah misterius di balik kasus ini. Dunia memang penuh dengan teka-teki dan tidak semua kebenaran bisa langsung terlihat di permukaan. Kalau kamu punya teori sendiri atau pernah mendengar kasus serupa, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah kriminal lainnya yang akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya dan ingat, kadang yang tanpa biasa bisa menyimpan rahasia yang paling gelap. Jadi, waspadalah.